Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jawa Barat. Alhamdulillah kita bertemu dalam sebuah acara talkshow pada rangkaian agenda Inakrab tahun 2022 ini, dan alhamdulillah Jawa Barat sebagai ikonik di dalam agenda Inakrab 2022 ini dengan tajuk From Smart Village to Global Market. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana strategi pengembangan ekspor di Jawa Barat, dan kita akan menghadirkan berbagai narasumber yang ahli di bidangnya dan sekaligus mengundang salah satu IKM yang berhasil yang menjadi binaan Pemprov Jawa Barat, produk dari desa, produk dengan memanfaatkan sumber alam yang ada, tetapi luar biasa sudah diterima oleh pasar dunia di berbagai negara. Baik, acara ini saya pandu, saya Dendi Hermadi. Di tengah-tengah kita sudah ada 3 narasumber, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama itu ada Bapak Lukmanul Hakim. Beliau dari Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Jabatannya sebagai Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, disingkat PLN ya. Nah, perdagangan luar negeri, cuman PLN-nya bukan perusahaan listrik negara, perdagangan luar negeri. Beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Sehat Kang Lukman? Kemudian yang kedua ada Bapak Ponirin Sugito. Beliau adalah tenaga ahli implementasi perjanjian dagang internasional. Sehat Pak Ponirin? Ada mic-nya, mangga. Silakan. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Kemudian yang ketiga narasumber kita ini adalah pelaku IKM, salah satu binaan di Sprindak Provinsi Jawa Barat yang melalui program ekspor coaching program ya, dan sudah go internasional. Bukan hanya Agnesmo yang bisa go internasional, ternyata beliau juga sudah bisa go internasional. Beliau adalah Kang Asep Barnas dari CP Mendongkraf Tasikmalaya. Sehat Kang? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Semangat. Alhamdulillah. Tos sabaraha negara keliling teh? Itu sudah cukup luas ya, dari mulai Afrika barangkali, kemudian China, Eropa Timur, Eropa Barat, Amerika. Nyanyak produk di kampung. Ya, saya kebetulan juga ya dari kampung dibawa ke global market gitu Pak. Alhamdulillah. Ini bukti nyatanya ya, hasil dari binaan Provinsi Jawa Barat. Baik, yang pertama ini kita penasaran nih. Jawa Barat itu ternyata kalau dari sisi capaian ekspor nasional itu selalu yang tertinggi ya. Selalu nomor 1. Untuk tahun ini saja itu bisa mencapai angka di 33,65 miliar USD. Nah, ini yang luar biasa capaian nilai ekspor di Jawa Barat, dan itu selalu dari tahun ke tahun. Mungkin kita ingin tahu sampai sebesar nilai ekspor itu yang 33,65 miliar USD itu strategi apa sebenarnya yang dikembangkan untuk terus meningkatkan atau mengembangkan nilai ekspor di Jawa Barat dan selalu memberikan kontribusi ekspor untuk nasional, sehingga ini juga berdampak terhadap kontribusi ekonomi di skala nasional. Maka mungkin Kang Luki ya, Pak Lukmanul Hakim kita panggil Kang Luki saja karena familiarnya itu Kang Luki Luk, untuk bisa menyampaikan kepada warga masyarakat Jawa Barat khususnya dan warga masyarakat Indonesia umumnya apa strategi yang diterapkan oleh Pemprov Jabar khususnya di Disperindak Jawa Barat. Ya, hatur nuhun Kang Dedi. Alhamdulillah dalam suasana yang meriah ini kita sekarang ada di lingkungan pada event Inakrab 2022. Tentunya ini merupakan satu hal yang sangat menarik karena kelihatannya ini ada satu fenomena di mana masyarakat sudah merindukan satu momen pameran yang menghadirkan banyak hal, banyak kerajinan dari seluruh Indonesia, dan tentunya ini yang sangat menarik
bagaimana kita menampilkan 300 lebih item dari Jawa Barat, Pak. Nah itu. Nah, sedangkan bagaimana Jawa Barat bisa mengembangkan dan mempertahankan, kalau saya pikir ini adalah satu hal yang sangat penting adalah mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada. Kami tentunya di sini adalah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Tentunya juga ini merupakan satu kolaborasi dengan dinas lain di Provinsi Jawa Barat. Kita mencoba beberapa hal. Di antaranya yang terpenting adalah kita mencoba satu hal di mana kita harus ada kolaborasi dengan perangkat terkait lainnya di Jawa Barat, dan juga harus ada satu inovasi di mana kita bisa mengembangkan sehingga ada tercapainya satu new market. Tentunya new market ini kita perlu manfaatkan oleh new exporter. Nah, new exporter ini tentunya akan membawa juga new product. Nah, ini hal yang menarik. Secara regulasi nanti mungkin strategi regulasi pusat, karena ekspor ini kita masih bernaung juga di pusat. Nanti ada rekan dari FTA tentunya yang lebih paham yang akan menerangkan. Cuma kita di Jawa Barat mempunyai satu program di mana kita harus ada satu konsep strategi dalam peningkatan ekspor, yaitu kita harus mempunyai new exporter. Tentunya new exporter ini kita harus kembangkan lebih lanjut, di mana tadi saya sampaikan harus ada new produk melalui pembinaan. Pembinaan ini kita memanfaatkan berbagai aspek, diantaranya kolaborasi dengan rekan-rekan di dinas lain. Kemudian kegiatan yang apa yang saja sudah kita lakukan, diantaranya adalah dengan ECP yang sudah tentunya ini sudah beberapa tahun kita sudah laksanakan dan sudah bisa menghasilkan beberapa eksportir baru yang sudah secara nyata bisa ekspor dari mulai mereka nol pendampingan sampai mereka bisa ekspor sendiri, Pak. Nah, itu tentunya hal luar biasa. Dan untuk pembinaan lain kita dengan kolaborasi juga kita mencoba menciptakan new product. Kang Denny tentunya lebih hafal bahwa kita sekarang mencoba mengembangkan bagaimana suatu produk itu didiversifikasikan menjadi produk baru yang mempunyai konsep, mempunyai potensi untuk ekspor. Bagaimana cara menembus pasar ekspornya nanti kita dari Pak Ponirin tentunya yang bisa ini kan. Bagaimana marketnya, bagaimana suatu produk itu akan menarik di satu negara. Karena selama ini biasanya kita membuat produk di mana setelah produk itu dibuat kita baru mencari market. Nah, ini harus ada satu inovasi di mana kita membuat produk yang memang dibutuhkan oleh market. Bukan kita membuat produk dulu dan kemudian kita mencari market. Nah, tentunya ini nanti Pak Asep nih yang sudah bertahun-tahun berkeliling dunia seperti itu. Sehingga saking seringnya berkeliling dunia, beliau jadi bule begini, Pak. Ya, jadi bule. Nah, bagaimana untuk membuat satu new market tersebut? Tentunya di sini juga kita memanfaatkan era digital. Nah, satu hal yang menarik nanti kita juga di Indak mencoba istilahnya mengkondak satu kegiatan go digital. Itu mungkin awalnya seperti dulu, ya gitu kan? Iya. Ini menarik ini. Jadi memang strateginya kalau yang sering disebut oleh teman-teman di Sprindag itu dengan konsep strategi 3N 1G ya. Jadi new exporter, kemudian new market, new product, sama go digital. Nah, itu memang setiap tahunnya itu menjadi kegiatan-kegiatan andalan atau kegiatan unggulan ya di Sprindag tentunya ya. Dan menghasilkan eksportir yang dalam tahun yang bersamaan itu mereka memang langsung ekspor gitu ya, hasil dari Betul. pendampingan atau pembinaan buat eksportir baru itu ya. Betul. Jadi mudah-mudahan gini, setiap apa yang kita lakukan itu selalu membuahkan hasil. Dan harapan tersebut memang selalu bisa memenuhi target, Kang. Oke. Jadi kalau kita lihat sekarang dengan tergalinya ECP, BME, acara-acara kegiatan lainnya yang di kita sudah secara nyata dapat menghasilkan eksportir-eksportir baru. Dari beberapa eksportir baru tersebut, selain eksportir yang sudah IKM yang sudah biasa ekspor, kita juga ingin ada eksportir baru. Tentunya nanti kedepannya mudah-mudahan ini para eksportir baru yang harapan kita adalah para kaum muda yang masih terambisikan untuk bisa menjual produknya ke luar negeri.
bisa kita kumpulkan, Kang. Saya ingin ada nanti suatu event di mana kita bisa mengumpulkan para eksportir milenial misalnya gitu ya. Milenial. Untuk Oke. kita bisa canangkan ekspornya secara bersama-sama gitu. Insya Allah itu merupakan suatu hal yang sangat menarik karena bagaimanapun seperti halnya yang tadi disampaikan, sebetulnya produknya dari desa produk biasa, tapi bagaimana produk tersebut dikemas sehingga menjadi produk yang memang diperlukan pasar di luar negeri. Satu, kemudian pas dengan tes di luar negeri, ya gitu ya Pak ya. Nah kemudian bagaimana program Pak Asep bisa menjadi mencari pasar tersebut. Tentunya ini juga merupakan satu akselerasi dari rekan-rekan di kementerian waktu itu dengan kami di provinsi. Nah, hal-hal tersebutlah yang memang harus sekarang lebih digiatkan, Kang. Apalagi dengan sekarang sudah mulai, alhamdulillah mudah-mudahan akan terus menurunnya angka pandemi, Pak, akan berkurang. Kita akan menjadi satu hal yang luar biasa di era baru ini. Mudah-mudahan menjadi awal baru juga ya, Pak Asep, untuk para pelaku usaha lainnya untuk menjadi tonggak di mana kita bisa kembali meraih pangsa ekspor yang lebih tinggi. Karena selama ini Jawa Barat selalu menjadi tertinggi nasional. Iya. Maka Kang. Ya, kita berharap juga dengan semakin terkendalinya pandemi COVID di Indonesia, di dunia, juga mungkin barang keluar masuk atau kebijakan ekspor impor di seluruh negara itu bisa lebih normal kembali ya. Baik, saya ingin coba pindah atau ngobrol dengan Pak Ponirin Sugito nih. Nah, terkadang ada kendala seperti ini Pak, terutama bagi eksportir baru biasanya Pak. Kalau mau ekspor ke satu negara, nanti kami dapat fasilitas apa di sana, kemudian juga bayarnya kredibel nggak? Jangan-jangan kami kirim barang ternyata nggak dibayar. Nah, kalau di FTA sendiri mungkin bagaimana Pak bisa memberikan advice atau bantuan kepada eksportir dari Jawa Barat untuk bisa meminimalisir resiko-resiko yang bisa muncul dan ditanggung oleh teman eksportir di Jawa Barat. Baik, terima kasih Mbak Dendi dan terima kasih tadi Pak Lukman. Jadi kami setuju dari FTA Center tadi bahwa Jawa Barat itu memang selalu nomor satu dalam ekspor dan dia memberikan sumbangan GDP paling besar di Indonesia. Dan kami hadir dari Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Universitas Pajajaran, lalu bekerjasama dengan Induk itu dalam rangka mendukung strategi yang sudah diambil dari Dinas Industri dan Perdagangan tadi, yang tiga harus bisa menciptakan new exporter, new product dan seterusnya. Dan itu tentunya yang kita dukung. Dan itu untuk mendukung itu kami di FTA Center itu ada 3 tenaga ahli. Yang pertama adalah tenaga ahli di bidang pembiayaan dan prosedur ekspor, lalu tenaga ahli di bidang implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional, dan yang ketiga adalah strategi pemasaran dan promosi. Jadi ada 3, lalu didukung oleh 2 asisten. Dan untuk mendukung tadi terkait dengan hal-hal itu, FTA Center itu memberikan pelayanan kepada semua UKM, semua praktisi bisnis, semua masyarakat, itu semuanya free. Jadi tidak dipungut biaya kalau melakukan konsultasi di FTA Center. 3 hal di sini Pak Dendi bahwa kami diberikan tugas. Yang pertama adalah edukasi. Jadi edukasi ini kita lakukan itu bagaimana kita mendampingi para UKM itu untuk bisa mempertahankan produknya itu mempunyai daya saing yang kuat di pasar global. Jadi di edukasi. Sehingga Bapak Ibu sekalian khususnya dunia usaha itu kalau ingin bahwa produknya itu mempunyai daya saing di pasar global, itu nanti bisa konsultasi di FTA Center. Yang kedua itu adalah terkait dengan advokasi. Jadi kalau ada eksportir lalu terjadi permasalahan terkait dengan regulasi, begitu mau ekspor
lalu barangnya tertahan di custom karena kekurangan dokumen atau permasalahan regulasi yang muncul di negara tujuan, itu dari FTA Center membantu untuk menyelesaikan. Lalu yang terakhir adalah konsultasi. Jadi di konsultasi ini kita memberikan pelayanan dari A sampai Z gitu. Jadi semua kita layani di situ. Seandainya mau bikin usaha, mulai dari mereka menyiapkan legalitas sampai mereka bisa melakukan kegiatan ekspor gitu. Jadi dari A sampai Z itu sampai betul-betul mereka memahami bagaimana melakukan dan melaksanakan dari kegiatan ekspor dan impor ini. Itu adalah tiga hal yang perlu digarisbawahi, dan itu adalah tugas dari FTA Center yang diberikan dari pemerintah. Di sini berdasarkan dari keputusan presiden dalam presiden dalam rangka mendukung kegiatan ekspor khususnya di Jawa Barat. Jadi tiga hal pokok itu. Lalu terkait dengan dalam menyelesaikan hambatan fasilitas-fasilitas yang diberikan dalam kegiatan ekspor ini dalam rangka meningkatkan ekspor di Jawa Barat ini, FTA Center itu selalu berkoordinasi dengan buyer yang ada di luar negeri. Gitu. Jadi kalau seandainya nanti Bapak Ibu sekalian produknya itu produk apa, spesifikasinya seperti apa, itu akan kita bantu carikan negara mana yang potensial untuk produk Bapak Ibu sekalian dari UKM. Yang kedua, kita juga akan menginventarisir buyer-buyer yang ada di negara tujuan ekspor. Jadi nanti negara potensial, lalu di situ permintaan untuk produk UKM dari kerap ini banyak, kita akan inventarisir dan kita akan memberikan list buyer-nya yang bisa dihubungi oleh supplier atau para UKM tadi. Dan kalau terkait dengan hubungan dengan buyer tadi, kita juga akan melakukan verifikasi apakah buyernya itu buyer beneran atau buyer bohongan. Tentunya kita akan mengecek terkait dengan apakah dia punya import license atau tidak, apakah usahanya dia berjalan atau tidak, apakah dia punya kantor atau tidak, itu akan kita validasi, akan kita verifikasi. Lalu permasalahan yang lain yang sering dihadapi para UKM ini adalah terkait dengan regulasi. Jadi kalau regulasi itu setiap produk itu mempunyai aturan dan regulasi tersendiri, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Dan ini yang UKM atau dunia usaha atau praktisi bisnis selalu kita dampingin, sehingga mereka bisa menyiapkan persyaratan-persyaratan, khususnya persyaratan untuk ekspor yang diperlukan di negara tujuan ekspor. Karena saya tekankan di sini setiap produk itu mempunyai perlakuan yang berbeda gitu. Jadi kalau mendong itu persyaratan dalam negerinya harus ada fitosanitari, harus ada fumigasi dan seterusnya. Demikian juga nanti di negara tujuan itu juga masih diminta mengenai sertifikat kesehatannya, masih diminta mengenai fumigasinya dan seterusnya. Dan itu yang selalu saya sampaikan atau FTA sampaikan kepada dunia usaha dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan ekspor di Jawa Barat ini. Alamatnya di mana? Di mana Pak Kuni? Kalau UKM atau IKM pengen konsultasi, edukasi segala macam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin melakukan konsultasi di FTA Center itu alamatnya di Gedung Indap Provinsi Jawa Barat di lantai 3. Jalan Asia Afrika 146 Bandung. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ini menarik sekali nih. Jadi memang program-program atau yang menjadi tugasnya FTA Center Bandung ini luar biasa dan bisa dikolaborasikan dengan teman-teman dari Disperindak sebenarnya. Karena FTA Center ini ternyata bisa melayani A sampai Z, bahkan Z sampai A lagi gitu ya, untuk semua permasalahan
IKM atau UKM terkait masalah ekspor, dan itu semuanya free ya, semuanya free. Jadi bisa datang langsung ke Jalan Asia Afrika 146 di lantai 3 itu bergabung juga dengan kantor Disperindak Jawa Barat. Jadi memang kita ada di jalan yang tepat sebenarnya ya kantor kita, karena membelah Asia dan Afrika. Jadi sungai terbesar itu sebenarnya bukan di Mesir ya, bukan sungai Nil ya, tapi sungai Cikapundung ya, karena membelah Asia dan Afrika mungkin ya. Baik, ini yang menarik nih. Jadi FTA Center itu punya tugas yang begitu luar biasa dan semua dedikasi untuk pengembangan ekspor di Jawa Barat. Nah, ini yang mendapatkan manfaatnya. Mungkin bisa bercerita nih Kang Asep, bagaimana program-program dari Pemprov Jabar melalui Disperindak Jawa Barat, juga melalui Dekranasda Jawa Barat, juga memanfaatkan tadi berbagai informasi yang bisa diselesaikan oleh teman-teman dari FTA. Karena market intelligence itu sesuatu yang sangat penting sebenarnya. Karena biasanya kan IKM kalau ada order, wah euforia, dia seneng banget. Karena saking senengnya nggak sempet tuh memperhatikan apakah bayar ini kredibel, asli, atau apa bahasa kita mah calonya. Nah, kan itu perlu sebuah pengetahuan atau referensi lebih banyak, dan FTA itu bisa menyelesaikan itu semuanya. Baik Kang Asep, bagaimana nih bisa bercerita semua bahan-bahan yang ada di sekitar ya, bahan-bahan di desa itu dari rumput-rumputan sejenis mendong gitu ya, kemudian dijadikan sebuah perkakas menjadi sebuah barang dan ternyata memiliki nilai tinggi, dan nilai tinggi itu ternyata bukan hanya digemari oleh masyarakat Tasik, Jawa Barat, Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Maka Kang Asep mungkin bisa bercerita nih, biar menjadi motivasi terutama buat eksportir milenial ya Kang tadi ya. Oke. Baik. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Asep Barnas dari CV Mendong K-Craft dari Tasikmalaya. Saya ini kenal dengan Pak Lukman Luki. Ini untuk terbang pertama kali ke luar negeri. Waktu itu ke Budapest. Dan pertama kali juga saya mendengar istilah market intelligence. Jadi sebetulnya memang bukan hal yang begitu saja untuk memasuki pasar global. Banyak hal-hal yang perlu dipahami dulu. Apa sih yang dibutuhkan oleh market di luar itu? Nah, saya sendiri alhamdulillah pengalaman dari tahun 2004 itu, dan saya sudah direct ekspor ke beberapa negara, termasuk ke UK. Perusahaan saya kebetulan bisa melayani The Body Shop Internasional yang berkedudukan di UK. Itu tidak banyak yang tahu kalau produk internasional itu packagingnya dibuat di Tasikmalaya. Dan bahannya dari barang-barang sederhana, dari rumput mendong, ada yang dari pandan gitu ya. Tapi itu semua juga tidak ujug-ujug. Jujur, saya mulai memahami how to export itu justru dari pemerintah. Saya kalau masuk ke ruangan, padahal saya itu juga sudah tua waktu itu, umurnya sudah hampir nyaris 50 tahun. Itu saya mengikuti betul, menikmati betul pelatihan-pelatihan yang namanya pelatihan ekspor, dimanapun juga yang ada asal gratis. Saya datang. Di usia berapa waktu itu Pak? Di usia? Saya usia 48 waktu itu. Di usia 48 waktu itu Ya. baru mengenal kata ekspor ya. Ya, Karena market selama ini intelligence. bergelut dengan rumput mendong itu sebenarnya. Iya, betul begitu. Nah jadi dari situ dari saya mulainya. Tapi saya begitu antusias karena dalam pikiran saya bagaimana ini barang-barang yang bisa ada di seputar saya bisa memberikan manfaat banyak. Ya, dari mulai si petaninya sampai end user. End user itu adalah pembeli di toko retailnya di luar negeri.
Itu. Nah ini saya melihat ada beberapa mulai dari sumber daya alam di kita itu melimpah luar biasa. Di setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Kemudian itu kalau saja kita paham perilaku konsumen di luar, seperti apa sih perilakunya, kebutuhannya, gitu ya. Dengan barang yang ada di kita ini, katakanlah mendong tadi, kita bikin apa disuguhkan mereka sesuai dengan kebutuhan perilaku konsumen, kebutuhan pasar mereka. Itu connect sudah, connect kalau sudah seperti itu. Gitu. Jadi saya sangat menikmati pelatihan pertama itu, dan saya sangat serius karena saya menyadari bahwa banyak harta kekayaan Indonesia yang mulai dari sampah itu sebetulnya bisa dijadikan devisa negara. Sejauh kita serius, karena keseriusannya kita tentu saja mempelajari apakah itu regulasinya dari negara yang tujuan, karena tiap negara itu berbeda. Pengalaman saya untuk ke Australia itu ternyata mendong itu harus direbus dulu selama 8 jam dalam kondisi panas, katakanlah mungkin itu 85 derajat lebih. Kenapa? Karena takut ada bijinya yang terbawa dan tumbuh di sana. Jadi di karantinanya kita sendiri yang melakukan pembunuhan terhadap si barang itu. Tetapi yang hebatnya di karantina sana cukup kita menyampaikan, tidak usah memuat foto dan sebagainya, declare. Jadi self declare. Jadi saya menyatakan dulu bahwa ini loh produknya sudah saya rebus sekian. Jadi katakanlah kalaupun kita bohong itu bisa saja, tapi itu tidak mungkin karena bahaya kalau seandainya muncul masalah ketika barang itu di sana. Masalah integritas juga ya. Yang ditantang kejujuran kita. Jadi self declare itu kita menyatakan saja bahwa ini sudah direbus dengan panas sekian dan sebagainya dan tidak akan menimbulkan apa-apa. Dan itu tidak perlu metereng, asal ada tanda tangan. Apa yang kamu katakan itu tanggung jawabmu gitu. Itu yang menarik Pak. Iya. Ada bawa contoh produk nggak? Ada. Iya. Saya mau memperlihatkan satu tas. Nah, ini tasnya seperti ini. Ini memang dari mendong. Dan mendong ini sebetulnya itu dulunya adalah tikar, Pak. Oh, tikar. Samaknya? Samak. Samak beneran. Iya. Biasanya itu, sekolah-sekolah kan ada yang status disamakan di. Iya betul. Tapi itu masalah Pak, samak itu kalah sama karpet. Oh. Nah, karena kalah sama karpet, padahal petani tikar itu, petani mendong itu masih banyak, maka kita itu memutar kepala untuk cari cara supaya bagaimana si petani ini tidak itu. Ya saya mulai membuat si tikar ini, bahan tikar ini dikepang. Produk yang bukan sesuatu yang wah, bukan, dan tidak menggunakan teknologi yang canggih gitu kan. Semua serba sederhana dengan naturalisasi yang ada. Bahkan ketika ke Australia itu cukup dengan pengakuan saja gitu kan, dengan mempertaruhkan integritasnya. Tapi luar biasa, ini bisa nembus berbagai negara gitu ya. Dan ini semua berawal dari desa ya, dari Kabupaten Tasikmalaya. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi para eksportir, terutama tadi ya Kang Luki, eksportir milenial yang di Jawa Barat luar biasa dengan tingkat kreativitas yang tinggi, inovasi yang tinggi. Nah, termasuk ini yang di hadapan kita, di depan kita ini produk kopi ya dari Ephraim. Nah, ini dengan berbagai cita rasa yang berbeda-beda. Bahkan ada kopi yang rasanya asin, dan itu mungkin sebagian orang ini kopi asin, jangan-jangan kopinya pakai garam, ternyata enggak. Jadi dengan treatment tertentu itu bisa menciptakan rasa yang asin. Juga ada rasa-rasa yang lainnya. Bisa sambil dicicip mungkin ya kopinya.
Dan Saya mau itu ya? menambahkan sedikit, Pak. Mangga, Ya. mangga, silakan. Untuk diketahui semua bahwa sebetulnya permintaan produk khususnya craft itu lebih besar dari kemampuan produksi kita. Jadi seberapa banyak sih kemampuan kita untuk ekspor, itu sudah betul-betul saya lihat bahwa jauh lebih besar permintaan ketimbang kemampuan kita untuk memproduksi. Teman saya di Jogja sampai saat ini itu masih running dengan 30 kontainer per bulan. 30 kontainer per bulan. per bulan. Ya, dan semua itu dari natural fiber. Masya Allah. Jadi itu pun katanya pasar masih minta. Jadi untuk teman-teman yang ingin ekspor, ayo tingkatkan keterampilannya. Banyak yang itunya mungkin bisa nanti banyak yang bisa dibicarakan sebetulnya di situ. Tapi yang lebih jelas dari saya itu ingin menyampaikan bahwa pasar ekspor lebih besar permintaan ketimbang kemampuan kita untuk supply. Baik, Itu. baik. Nah, mungkin ingin dari pengalaman Kang Asep gitu ya. Kan mungkin awalnya orang ragu, masa sih yang tadinya sama bisa mau dilirik gitu ya, sama bayar dari luar. Apa yang meyakinkan saat itu sehingga bahwa produk kerajinan ini, produk dari desa ini yakin akan diterima oleh masyarakat luar sana gitu. Ya, yang pertama itu jelas saya jadi mempelajari dulu perilaku konsumennya. Perilaku konsumen. Di antaranya mereka suka apa sih gitu kan Oke, gitu. oke. Itu yang awal sekali. Nah, saya melihat seperti begini aja. Indonesia kita memiliki kekayaan budaya ya yang tidak ada di tempat lain. Nah, kemudian kita lihat bahwa mereka itu sebetulnya seneng gitu, tapi tidak bisa menjangkau. Kita ekspresikan itu di dalam satu produk. Teman saya di Jepang itu malah mewakili Indonesia katanya di Jepangnya, Ya. karena mereka pada ingin ke Bali tapi tidak bisa. Maka dia keliling Indonesia. Dia cari produk Indonesia dan buka market di Jepang itu untuk menampilkan produk Indonesia, bayangkan. Oh, mendekatkan ke mereka ya. Betul. Tetapi approach-nya itu dimulai dari pemahaman perilaku konsumen. Contoh lah, Jepang itu negara yang kecil, tidak terlalu besar, tapi pendapatannya besar gitu ya. Perolehan keuangannya juga lumayan. Nah, rumahnya juga kecil-kecil. Nah, maka jangan bikin barang-barang yang gede kalau kita mau kirim ke Jepang. Baik. Umpamanya Baik. seperti itu. Ya. Itu barangkali, Pak. Ya. Minta kiat-kiat deh buat para eksportir muda, buat para eksportir milenial supaya mereka-mereka tetap punya semangat yang hebat, punya kemauan yang luar biasa dan selalu konsisten untuk menjadi eksportir baru di Jawa Barat. Baik, yang pertama kenali dulu budaya kita di sekeliling kita. Siap. Itu jangan sampai kita tercabut dari akar. Karena ketika itu kita sama dengan orang lain, apalagi yang bisa kita jual. Kekuatan di situ adalah kekuatan daya saing, saya maksud. Identitas kita yang Identitas menjadi kita. kekuatannya ya. Baik. Identitas kita. Kalau keterampilan menganyamnya hebat, why not? Itu yang kita jual. Tetapi dihubungkan dengan pasar mereka. Nggak perlu mereka yang terlalu ribet dan lain sebagainya. Cukup itu menjadi aksen. Katakanlah, maaf, ini ada beberapa di sini aksen-aksen di produk saya seperti ini. Cukup seperti ini, tidak perlu semuanya ditampilkan gitu. Oke. Nah, ini akan memberi kesan ya mereka dapat, tapi kebutuhan mereka juga terpenuhi. Ya. Gitu. Itu satu. Jadi kenali dulu dengan budaya kita sendiri, itu kemudian diekspos. Kemudian jangan salah juga, kenali perilaku konsumen di luar. Seperti apa sih kebutuhannya dan lain sebagainya. Ketiga, ada satu hal yang sangat-sangat utama ketika kita ekspor adalah kejujuran. Kejujuran. Jadi saya sering menjumpai kalau pasar di dalam negeri
dari 1000 PC nyimpen satu mah yang agak kurang bagus diselapkan tidak naon. Oke, Tapi kalau keluar itu nggak bisa. keren nih. Ini masalah ini ya supaya anak muda terus memberikan memiliki semangat untuk menjadi eksportir baru. Ini karena keterbatasan waktu juga. Baik, terima kasih Kang Asep Barnas. Mudah-mudahan ini bisa mentransformasikannya nanti semangatnya kepada para generasi muda menjadi eksportir baru. Kang Luki, terakhir mungkin ada closing statement supaya ekspor Jawa Barat terus meningkat walaupun ada di posisi 1, tapi terus meningkat karena untuk memberikan benefit yang lebih luas lagi buat masyarakat Jawa Barat. Ya. Yang terpenting kita bisa mempertahankan dan bisa meningkatkan situ. Kalau harapan saya seperti ini. Pertama, kita sekarang dengan suasana baru kita bisa berpameran secara fisik seperti biasa. Karena 2 tahun kemarin kita pamerannya secara virtual. Nah, ini kita sudah berpameran seperti ini, manfaatkan peluang berpameran ini. Termasuk Inakrab ini kita manfaatkan atau event-event selanjutnya di Nusantara. Satu. Keduanya yang terpenting juga manfaatkan keberadaan kami. Jadi kolaborasi dalam pemerintah Provinsi Jawa Barat di antara pemerintah daerah, perangkat daerahnya mempunyai banyak program dimanfaatkan. Karena seperti yang sering disampaikan oleh Pak Gubernur, produk desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Nah, itu harus menjadi satu kenyataan di mana catatan dari Pak Asep adalah permintaan lebih besar dari kemampuan sebetulnya. Nah, bagaimana memanfaatkan ini perangkat daerah? Mangga kita sebagai sumber informasi. Dan jangan lupa keberadaan FTA di sini di kantor kami bisa dimanfaatkan karena beliau melayani secara free dan juga bisa melayani A sampai Z. Sehingga keberadaan A sampai Z inilah yang harus menjadi sesuatu hal yang pemanfaatannya lebih atraktif lagi karena bisa membuka banyak hal dari Pak Ponirin nanti. Seperti itu, Kang. Baik, terima kasih Kang Luki, terima kasih Kang Asep Barnas, juga terima kasih Pak Ponirin. Oh, ada closing? Mangga Pak Ponirin. Ya. 1 menit ya. Terima kasih. Jadi saya harapkan khususnya para UKM, para dunia usaha. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kami memberikan pelayanan free, dimulai dari bagaimana kita mempersiapkan suatu perusahaan untuk bisa melakukan ekspor. Lalu kita juga akan membantu untuk melakukan pembelian pasar atau riset pasar. Dan kita juga akan membantu mengenai bagaimana mempersiapkan produk berstandar nasional maupun internasional, serta bagaimana kita bisa menetapkan harga ekspor. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan kita pandu untuk bisa mendapatkan harga ekspor, harga ekspor baik itu FOB maupun CIF atau sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah kita akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan verifikasi, khususnya verifikasi terhadap buyer-buyer kita yang ada di luar negeri. Di samping itu untuk kesiapan produk, jadi saya juga mengingatkan karena untuk Mendong ini adalah produk yang gampang dirayapi gitu. Jadi saya kemarin kebetulan ada komplain nih dari Chili. Mereka kirim barang sekitar 500 stiker untuk ukuran besar dan 250 stiker untuk ukuran kecil. Dan itu kalau saya lihat itu juga harganya lumayan sekitar 150 US dollar gitu. Tapi ternyata dia sampai sana stikernya itu ada kena rayap Pak gitu. Nah ini kalau sudah seperti itu kadang-kadang kita memfasilitasinya kita mesti rendah hati, harus memperbaiki bayar lagi, harus kita komunikasi lagi karena diharapkan bahwa ini akan kontrak dalam jangka panjang. Jadi saya ingatkan sehingga pergudangan juga untuk produk ini perlu diperhatikan gitu. Mungkin itu Pak Dendi, terima kasih. Baik. Tapi karena tadi treatment yang dari Kang Asep itu treatment yang sudah bisa istilahnya itu diakui ya oleh buyer di Australia,
saya yakin mungkin itu bukan yang dari Jawa Barat lah, Ya. karena memang udah ada pengalaman-pengalaman ya di dalam treatment itu. Itu mungkin saya tambahkan saja Pak, itu sebetulnya ada satu hal yang penting ketika kita akan mengirimkan barang, dan biasanya sudah ada agreement dengan pihak buyer di mana itu harus diberikan fumigasi, sehingga dari mulai jasad-jasad kecil lah gitu ya sampai ke rayap segala macam itu insya Allah mati Pak, Oh, iya, karena iya. itu difumigasi. Ya, makanya itu. Ya. Jadi itu pasti bukan dari produk yang binaan-binaan kita yang sudah berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Baik, itu obrolan dengan kami yang mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang luar biasa. Kita semua berharap ekspor Jabar selalu nomor 1 dan semakin meningkat. Baik, Amin. sebelum saya tutup acara ini, program ini, izinkan mungkin saya untuk memandu ya, kita untuk menyampaikan Jawa Barat juara gitu ya. Karena memang kalau untuk ekspor kayaknya nggak usah pakai juara ya, karena selalu juara ya. Jadi Jabarnya yang ini ya, Jawa Barat juara, ekspor 52. Baik, oke, saya pandu. Jawa Barat juara dan ekspor 5 benua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.